Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Profesor. Kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait video sebelumnya, yaitu ekstraksi fitur menggunakan Ngram. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pembobotan. Nah, pada ketiga subbab pada video sebelumnya tentang Ngram, ada unigram, bigram, dan tigram, itu dikenal dengan istilah term yang bersanding dengan kata fitur. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsupervised term wedging. Pada riset-riset yang telah dilakukan dikenal dengan istilah term wedging. Pada pembahasan kita ini, term wedging diartikan secara bebas sebagai pembobotan istilah. Pembobotan istilah telah digunakan pada 3 subbab sebelumnya saat membahas topik unigram, bigram, dan tigram. Jadi sebelumnya kita sudah membobotkan ya, ada pembobotan berapa kali muncul menggunakan term frekuensi. Nah, itu adalah salah satu contoh pembobotan. Jadi ada nilai frekuensi kemunculan pasangan 3 kata, 1 kata, dan 2 kata masing-masing Ngram. Nah, itu adalah contoh pembobotan. Nah, pada contoh pembobotan yang sebelumnya itu kita gunakan adalah term frekuensi rokon atau term frekuensi murni. Nah, selain term frekuensi murni, juga telah dikembangkan teknik-teknik pembobotan istilah yang lain. Nah, nanti kita akan bahas di subbab ini. Nah, teknik-teknik yang dibahas pada subbab ini itu digolongkan ke dalam unsupervised term wedging. Jadi, golongan ini dapat diartikan sebagai pembobotan istilah tanpa pengawasan. Artinya, pembobotan ini tidak membutuhkan class label atau kategori pada data untuk mendapatkan bobot term. Nah, contoh data yang tidak memiliki class label adalah bisa kita lihat pada tabel ini. Jadi ada doc.id dan teks. Doc.id-nya itu yang pertama aku, hanya aku saja. Doc2 makan, aku makan saja. Doc3 kamu dan aku tidak bisa. Jadi hanya ada 2 doc.id dan teks tanpa kelas label. Yang kita akan bahas adalah pembobotan term frekuensi atau TF. Nah, cara menghitung bobot yang digunakan adalah term frekuensi. Ide sederhana dari teknik ini adalah menghitung frekuensi kemunculan term pada dokumen. Nah, saat ini telah banyak dikembangkan jenis pembobotan dengan teknik TF ini. Nah, kita akan membandingkan beberapa teknik pembobotan unsupervised wedging. Kita menggunakan tabel yang tadi, doc.id ada 1 sampai 3. Nah, yang pertama kita gunakan teknik binary. TF binary adalah teknik menghitung frekuensi kemunculan term yang paling sederhana. Teknik ini hanya memeriksa apakah ada term tersebut pada dokumen. Jika kata ditemukan maka diberi nilai 1, jika tidak diberi nilai 0. Nah, berikut adalah rumusnya. TF T, D sama dengan 0,1. Maksudnya adalah T itu adalah term, D itu dokumen. Jika tidak muncul termnya diberi nilai 0, tapi jika muncul diberi nilai 1. Nah, jika kita implementasikan pada tabel yang tadi, ada 3 dokumen, setelah fiturnya diekstraksi, fitur dengan unigram dan pembobotan kata binary, maka hasilnya adalah pada tabel ini. Ada doc.id, aku itu muncul sekali, pada doc1 hanya sekali saja sekali maka 0, doc2 aku muncul sekali, makan sekali saja sekali, doc3 aku juga sekali, terus makan 0, kamu sekali, dan sekali, tidak sekali, bisa sekali. Jadi mirip pembobotan yang kita pernah praktekkan di subbab sebelumnya untuk Ngram. Selanjutnya adalah pembobotan menggunakan raw count. TF murni atau TF raw count adalah salah satu jenis teknik TF yang telah digunakan pada contoh unigram, bigram, dan trigram di subbab sebelumnya. Nah, ini adalah rumusnya.
TF T, D sama dengan FT, D. Di mana FTD memiliki arti sebagai kemunculan term pasangan kata T pada dokumen D. Nah, jika tadi data teks yang tadi kita ambil contoh setelah diekstraksi hasilnya adalah seperti ini. Doc ID aku itu muncul 4 kali pada dokumen 1, hanya itu sekali saja sekali. Terus doc 2 aku muncul sekali, saja sekali, makan 2 kali, dan doc 3 aku sekali, kamu sekali, dan sekali tidak sekali bisa sekali. Jadi di situ ada kemunculan aku itu 4 kali dan makan 2 kali. Selanjutnya setelah rawakan adalah term frekuensi. Term frekuensi menggunakan rumus sebagai berikut. TF T, D sama dengan FTD sigma TED FTD. Di mana FTD itu adalah TF murni. Berbeda dengan TF murni, teknik ini membagi nilai TF murni dengan jumlah seluruh term pada dokumen D. Jika melihat hasil TM murni, maka TM murni pada tabel sebelumnya itu ya, maka bobot term aku pada doc 1 kita bisa menghitungnya. TF aku, doc 1 itu adalah 4 kali muncul dibagi jumlah kemunculan atau jumlah seluruh term pada dokumen 1. Jumlah seluruh termnya adalah 4 tambah 1 tambah 1 yaitu 6. Jadi 4 dibagi 6 hasilnya 0,67. Sedangkan hanya pada doc 1 ya TF hanya, doc 1 ya 1 dibagi 4 tambah 1 tambah 1 atau 1 bagi 6 hasilnya adalah 0,17. Nah, hasil dari pembobotannya adalah pada tabel ini. Doc 1 itu akunya 0,67, hanya 0,17, saja 0,17 dan seterusnya. Selanjutnya adalah pembobotan logaritmik. Pembobotan TF jenis ini bertujuan untuk menghindari dominasi dokumen yang mengandung sedikit term dan query, namun mempunyai frekuensi yang tinggi. Teknik ini memiliki rumus berikut. Jika FTD-nya itu lebih dari 0, maka atau nilai kemunculan dokumennya itu lebih dari 0, maka TF TD sama dengan 1 ditambah log dari FTD, log 10 dari FTD. Dan jika TFTD itu sama dengan 0, maka FTD-nya juga 0. Nah, untuk menghitung teknik ini kita bisa menggunakan tabel ini. Nah, kemudian setiap bobot menjadi input dari rumus. Sebagai contoh, kita hitung term aku pada doc 1. Maka hasilnya dapat dilihat pada perhitungan ini. Nilai input pada fungsi log 10 FTD adalah 4 sesuai dengan frekuensi term kemunculan aku itu adalah 4 kali pada doc 1. Nah, rumus ini digunakan karena FTD itu lebih dari 0, maka TF aku sama dengan TF aku, doc 1 itu adalah sama dengan 1 ditambah logaritma 10 dari 4, yaitu sama dengan 1,6. Nah, selanjutnya adalah ini hasil dari ekstraksi pembobotan menggunakan logaritmik. Selanjutnya adalah pembobotan normalisasi. Teknik TF ini menggunakan perbandingan antara frekuensi sebuah term dengan nilai maksimum dari keseluruhan atau kumpulan frekuensi term yang ada pada suatu dokumen. Kita gunakan rumus ini untuk menghitung bobot. TFTD sama dengan 0,5 ditambah 0,5 kali FTD dibagi maksimum dari kemunculan FTD. Misalnya ingin dihitung bobot term aku pada doc 1, maka perhitungannya dapat dilihat. TF aku, doc 1 itu sama dengan 0,5 ditambah 0,5 kali aku itu kemunculannya 4 kali dibagi maksimal kemunculan yang paling besar itu adalah aku, itu adalah 4 sama dengan 1. Terus contoh lain menghitung term kamu pada doc 1 itu adalah 0,5 ditambah 0,5 kali 0 karena kamu itu muncul 0 dibagi maksimal kemunculan itu adalah 4 sama dengan 0,5. Terus untuk TF makan itu adalah 0,5 ditambah 0,5 dikali kemunculan makanan adalah 1, maksimal kemunculan adalah 4 sama dengan 0,625. Nah, ini adalah hasil dari ekstraksi pembobotan menggunakan normalisasi. Selanjutnya adalah
TF-IDF. TF-IDF adalah singkatan dari Term Frequency Inverse Document Frequency. Nah, rumusnya ini TF dikurangi IDF TD sama dengan TF TD kali log N dibagi DFT, di mana N itu adalah jumlah seluruh dokumen, DFI itu adalah jumlah dokumen yang berisi T. Jika diperhatikan hasil ketiga jenis pembobotan TF semakin sering termuncul, maka semakin benar nilai bobotnya. Pada kenyataannya, term yang sering muncul tersebut belum tentu penting dalam suatu dokumen. Contohnya, term aku muncul di seluruh dokumen dan pada doc 1 kemunculannya itu 4 kali. Term aku pada kalimat dianggap bukan term yang penting. Dalam bahasa Inggris, kata yang sering muncul adalah the atau of. Hampir setiap kalimat dalam bahasa Inggris terdapat kata ini, dan pada kenyataannya, kedua kalimat ini bukan kata yang penting. The of itu nggak penting sebenarnya, tapi sering muncul. Sama juga dengan aku. Aku itu di dalam sebuah kalimat biasanya sering muncul, tapi nggak penting-penting juga. Nah, teknik TF-IDF sesuai kepanjangannya membuat term yang sering muncul menjadi lebih kecil nilai bobotnya, bahkan membuat nilai bobotnya menjadi 0. Selanjutnya diberikan cara untuk menghitung bobot setiap term dengan menggunakan teknik ini. Nah, pada contoh teknik TF yang digunakan adalah TF Rokon atau TF murni. Maka hasil TF ini dapat kita lihat pada tabel. Sebagai contoh, dihitung bobot term aku pada doc 1, maka dihitung sebagai berikut. TF min IDF itu aku dari dokumen 1, itu TF aku doc 1 dikali log N DF aku sama dengan 4. 4 itu adalah TF aku, jumlah kemunculan dari aku itu adalah 4 dikali log N. N itu adalah jumlah dokumennya adalah 3 dibagi DF aku atau jumlah kemunculan yang berisi T. Jumlah dokumen yang berisi T atau jumlah dokumen yang terdapat kata aku. Jadi ada 3 juga ya, 3 dokumen itu berisi aku juga. Jadi sama dengan 3. Maka 4 dikali log 1 itu adalah 0, maka hasilnya adalah 0. Nah, contoh lain adalah kata makan. Nah, TF makan itu ada pada dokumen 2. Itu muncul sebanyak 2 kali. Jadi 2 dikali log jumlah dokumennya 3, terus yang muncul kata makan itu hanya pada satu dokumen, yaitu 3 dibagi 1. Maka hasilnya 2 kali log 3 yaitu 1,0986. Maka TF untuk EDF makan pada doc 2 itu adalah 2,1972225. Nah, kalau kita gunakan untuk menghitung seluruh term pada seluruh dokumen akan dihasilkan tabel. Sekarang kita ke implementasi. Nah, pada subbab ini yang akan kita praktekkan diantaranya adalah menggunakan TF binary, TF Rokon atau TF murni. Yang ketiga adalah TF IDF yang akan kita implementasikan. Nah, berikut ini adalah kode untuk melakukan ekstraksi fitur dengan unigram dan pembobotannya adalah term TF binary. Nah, sebelumnya kita sebenarnya sudah pernah membuat pembobotan dengan unigram ya. Review, saya open file. Kita sudah membuat unigram movie review. Nah, di sini kita pernah membuat unigram movie review. Sebenarnya kodenya hampir sama. Nah, saya sudah buat file baru. Nah, di sini saya copy semuanya hampir sama. Ada yang nanti kita bedakan, yaitu di DTM, dokumen matriksnya. Ini ada yang saya ganti. Dokumen termetrik kalau di unigram ini menggunakan korpus. Di sini saya tambahin menggunakan kontrol.
Nah, di situ nanti ditambahkan opsi kontrol berisi fungsi pembobotan term wake bin. Fungsi ini adalah fungsi untuk menerapkan pembobotan term TF binary. Fungsinya adalah kontrol sama dengan list, itu adalah waiting sama dengan function X, itu adalah wake dari X. Oke, saya save dulu, namanya adalah Unigram TF binary di MDB. Kita coba running. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ada yang saya kelewat tadi, saya belum ganti namanya. Di sini masih movie review Unigram ya. Saya ganti movie review Unigram TF binary. Saya running lagi. Nah, kalau kita lihat di folder, di sini ada movie review Unigram TF binary. Ini adalah hasil pembobotan menggunakan term frekuensi binary. Ini hasilnya. Gunakan Unigram. Nah, selanjutnya kita gunakan TF Rokon. Kita buat file baru lagi. TF Rokon isinya pun sama. Kalau dilihat dari movie review process, kita tinggal mengganti DTM-nya juga menggunakan wake TF. Kalau sebelumnya kita gunakan wake bin, kalau TF Rokon kita juga gunakan di sini, kita ganti. Saya copy dari sini aja. Dari TF binary ini saya copy, pindahin ke, baru saya paste. Nah, yang diganti di sini adalah kontrol listnya, itu menggunakan wake TF untuk namanya adalah TF Rokon. Kontrol S, Unigram TF Rokon IMDb. Oke, saya running. Nah, ini ada yang salah karena namanya belum saya ganti. Saya running lagi. Oke, di sini TF Rokon. Ini adalah hasil dari TF Rokon. Terus yang ketiga, kita menggunakan pembobotan term TF IDF. Kalau kita gunakan TF IDF, kita juga tinggal mengganti. Saya buat file baru lagi, saya paste. Di sini untuk wake bannernya saya ganti menjadi wake TF IDF. Seperti ini saja, saya save. Oke, namanya saya ganti juga TF IDF. Saya save, saya running. Kita lihat di sini. Nah, ini menggunakan TF IDF hasilnya itu ada 0,0, karena tadi ada
pembagian dan penjumlahan. Nah, hasilnya beda ya. Di sini ada 0, kemunculan ketika kita menggunakan pembobotan TF IDF. Nah, contoh-contoh yang kita gunakan ini, kita menggunakan teknik n-gram ya. Kita menggunakan unigram. Kalau kita mau menggunakan bigram ya, kita tinggal ganti aja tokenisasinya menjadi bigram. Di sini kita tambahin tokenizer atau list tokenizernya seperti kemarin, kita tinggal copy aja dari bigram. Kalau misalnya ini saya gunakan bigram ya, saya copy lagi, saya buat event, saya paste. Ini tadi kan kita gunakan unigram, sekarang saya gunakan bigram untuk TF IDF. Nah, yang kita ganti di sini dokumen termetic control list. Nah, di sini kita tambahan, di sini adalah tokenize-nya. Kita tambahin tokenize sama dengan bigram tokenizer, koma. Nah, waiting sama seperti tadi, sama dengan function x, terus wake bin x, atau kalau kita menggunakan TF IDF, wake TF IDF dari x, itu saja sih. Terus tentu saja di sini kita ganti menggunakan yang unigram ini, kita gunakan menjadi bigram. Nah, pokoknya yang unigram kita ganti menjadi bigram. Oke, kita cek lagi apakah ada main data bigram. Oke, kita save. Namanya adalah bigram TF IDF IMDb. Saya save, saya coba running ya nanti. Oke, di sini objek bigram tokenizer not found. Kita cek lagi. Nah, ada yang kurang, saya lupa menambahkan di bigram tokennya. Di sini kita tambahkan. Oke, kita buka aja untuk bigram. Nah, bigram movie review, kita buka atau open. Nah, di sini kita copy, kita ambil di sini ya. Kita pindah ke bigram. Nah, ini yang harus kita pakai. Oke, kita save, kita bisa running. Oke, kita buka bigram movie review. Nah, ini adalah movie review bigram TF IDF, terdiri dari 2 kata. Ini hasilnya 0, juga. Ini adalah teknik TF IDF menggunakan bigram, kalau sebelumnya kita gunakan unigram. Nah, untuk fungsi pembobotan yang setelah disediakan oleh paket TM itu adalah ada wake bin, wake TF, wake TF IDF, dan yang terakhir adalah wake smart. Sedangkan jika ingin menerapkan teknik pembobotan lain, kita dapat melakukan dengan membuat program mandiri dengan memanfaatkan hasil dari pembobotan TF murni dengan menggunakan fungsi wake TF. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.